Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama Miss Yali dalam acara Sekolah Minggu Online. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan bernyanyi memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ikutin Miss Yeli ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami datang untuk sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, Engkau pimpin acara kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan judul Cari apa di dalam dunia. Cari apa di dalam dunia. Adik-adik, cari apa kira-kira di dunia? Oke, kita mau nyanyi lagu Cari Apa di Dalam Dunia. Adik-adik sudah siap? Oke, ikutin Miss Yali ya. Nanti kata-katanya, syairnya ada di layar. Nanti adik-adik lihat juga ya. Kita mau nyanyi lagu Cari Apa di Dalam Dunia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Oke adik-adik, cari apa sih di dalam dunia? Dunia itu pasti binasa. Kita harus cari Yesus. Oke adik-adik, lagu kedua kita, lagunya berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oke, adik-adik boleh ikutin Miss Yeri ya gerakannya ya. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, rupaku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, rupaku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, rupaku besar di surga. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi seperti biasa, kalau adik-adik lagi mendengarkan firman Tuhan, harus duduk yang tenang, dengerin cerita kita hari ini ya adik-adik ya. Tidak boleh ganggu-ganggu teman, tidak boleh berisik. Oke? Kita dengerin cerita sekolah minggu hari ini. Mengapa engkau menipu aku? Pernahkah adik-adik bekerja keras dalam waktu yang lama untuk seseorang yang adik-adik cintai? Mungkin adik-adik membantu ayah adik-adik menyusun kayu atau memperbaiki rumah. Atau mungkin adik-adik membantu ibu adik-adik di kebun sepanjang hari. Adik-adik senang ketika akhirnya pekerjaan itu selesai. Tetapi karena adik-adik mencintai orang yang adik-adik bantu,
Waktu dan tenaga adik-adik menjadi terasa layak untuk diberikan bagi mereka. Cerita Alkitab Anak kali ini menceritakan kisah Yakub yang membantu pamannya, Laban, dengan sabar dan setia. Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Yakub telah berada di rumah Laban selama 1 bulan. Suatu hari, Laban berkata, Yakub, engkau adalah keluargaku. Tampaknya tidak tepat bagimu untuk terus bekerja bagiku tanpa bayaran. Katakan padaku, apa upah yang kamu inginkan? Yakub senang berada di rumah pamannya. Dia tidak keberatan dengan pekerjaan itu. Dan dia juga mengagumi putri bungsu paman Laban yang bernama Rahel. Paman Laban, yang sangat aku inginkan adalah menikahi Rahel. Aku akan bekerja 7 tahun untukmu jika engkau mengizinkan Rahel menjadi istriku. Laban setuju. Itu terdengar seperti rencana yang bagus bagiku. Ya, tinggallah di sini dan bekerjalah untukku. Adik-adik, pada masa itu seorang pria memberikan uang kepada ayah dari wanita yang ingin dinikahinya. Setelah pernikahan, ayah wanita harus memberikan uang itu kepada putrinya. Itu menjadi milik putrinya untuk disimpan. Tetapi beberapa pria tidak memiliki uang untuk mas kawin. Demikian sebutannya. Jadi, jika sang ayah setuju, pria itu bisa bekerja untuknya untuk jangka waktu tertentu. Itulah yang harus dilakukan Yakub. Maka Yakub mulai bekerja selama 7 tahun untuk menjadikan Rahel istrinya. Hari demi hari, dia dengan setia dan sabar melakukan semua yang diminta Laban. Dan waktu terasa cepat berlalu karena cintanya pada Rahel. Akhirnya 7 tahun berlalu. Sudah waktunya untuk menjadikan Rahel sebagai pengantinnya. Tapi Laban tidak jujur atau adil dengan Yakub. Dia suka Yakub bekerja tanpa bayaran. Dia tahu bahwa Yakub bekerja keras tanpa mengeluh. Terlihat jelas bahwa Tuhan membantu Yakub menjadi pekerja yang setia. Dan dia tidak membebankan biaya apapun kepada Laban. Jadi, Laban memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat salah. Dia akan menipu Yakub untuk mendapatkan lebih banyak tenaga kerja gratis darinya. Pada masa itu juga, pengantin wanita mengenakan kerudung atau kain penutup kepala yang tebal selama perayaan pernikahan. Tidak ada yang melihat wajahnya. Malam itu, Yakub membawa pengantinnya yang berkerudung ke kemahnya. Dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah Lea, bukan Rahel. Di pagi hari, Yakub mendapatkan penemuan yang mengerikan. Dia telah menikahi saudara perempuan yang salah. Dia kaget dan marah. Bagaimana bisa pamannya melakukan hal seperti itu? Paman Laban, kenapa engkau melakukan ini? Yakub bertanya. Aku bekerja keras untukmu agar aku bisa menikahi Rahel. Mengapa engkau menipu aku? Itu sudah menjadi kebiasaan kami. Laban berbohong. Agar kakak perempuan menikah sebelum adik perempuannya. Tapi aku akan membuat kesepakatan denganmu. Engkau juga dapat menikahi Rahel jika engkau bekerja untukku selama 7 tahun lagi. Pada masa itu, di negeri itu, banyak laki-laki yang memiliki istri lebih dari 1. Jadi, pada akhir minggu perayaan pernikahan Yakub dengan Lea, Yakub dan Rahel juga menikah. Kemudian, Yakub mulai bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Yakub bekerja tanpa bayaran selama 14 tahun. Wah,
waktu yang lama untuk menikahi Rahel. Dengan sabar, Yakub melayani Laban sepanjang waktu. Dia benar-benar percaya bahwa memiliki Rahel sebagai istrinya adalah hal yang berharga. Dan Tuhan membantunya untuk melayani dengan setia bahkan ketika pekerjaan itu sulit. Adik-adik, ketika kita benar-benar mengasihi seseorang, kita akan melayani dengan setia dan juga dengan kesabaran. Oke adik-adik, cerita kita selesai. Gimana? Seru tidak ceritanya? Kita masih bercerita tentang Yakub adik-adik. Minggu lalu kita sudah bercerita tentang Yakub yang pergi ke rumah Laban, ke rumah pamannya. Dan sekali kita mendengarkan cerita bagaimana Yakub ditipu oleh pamannya Laban. Nah, oke, kira-kira adik-adik cerita selanjutnya seperti apa ya? Adik-adik penasaran ceritanya seperti apa? Oke, kalau adik-adik penasaran, minggu depan jangan lupa untuk dengerin cerita lagi ya, supaya kita tahu cerita Yakub seperti apa kelanjutannya. Oke adik-adik, acara sekolah minggu kita selesai. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.